Pagi Pastor Yosua yang luar biasa. Terima kasih juga, selamat pagi buat seluruh jemaat daripada BMC, ya. BMC New York ya. Oke, dan sekitarnya. Saya percaya ini kan anugerah Tuhan. Saya boleh lihat wajah-wajah ya, karena aku suka kalau ngomong tuh lihat wajah ya. Nah ini di sini ada, saya lihat ada Brother Wempi, ada juga Sis Julin, ada juga Sis Sarah, ada juga Brother Stephen. Intinya banyak banget, 1 juta orang ya. Jadi nggak bisa disebut satu persatu. Fine, oke. Mas saya Evangelis Dr. Indri Paride Arya. Saya sebenarnya orang Batak tapi tinggal di Bandung sudah hampir 20 tahun ya. Saya sudah menikah, anaknya 4 dan juga cucunya 1 ya. Saya pikir cukup aja itu ya. Dan saya pelayanan namanya Sungai Sukacita Ministry. Saya ada pelayanan untuk wanita dan keluarga. Itu ada di Bandung, di Medan, Surabaya, dan di Jakarta. Saya rasa itu aja. Brother Yosua, jadi karena anugerah Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini, dan saya percaya juga kita juga semua karena disayang oleh Tuhan. Siap dengan firman, Brother Pastor Yosua kasih saya waktu, katanya berapa lama? Boleh 1 jam Ibu Indri ya. Oke ya, bukan 3 hari 3 malam ya. Oke ya, kita berdoa sekali lagi ya supaya kita betul-betul, saya percaya kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami boleh bertemu dengan sahabat-sahabat kami secara fisik. Mungkin kami tidak bisa bertemu, tapi secara roh kami boleh satu untuk hanya memuliakan nama Tuhan. Apapun yang mau kami dengar hari ini Tuhan, bukan kami lagi tapi Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Semua kami akan mendapat berkat. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih Tuhan Yesus. Kami sama-sama mau belajar tentang Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur yuk. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15 ya. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Mazmur kayaknya orang benar ya. Mazmur 92. Yes, orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Wow, ya pasti kita bilang wah keren banget, di masa tua masih berbuah, masih gemuk dan segar lagi ya. Nah, kalau dunia mengatakan kalau kita udah umur kepala 5, 6, 7, 8 udah mulai agak membe lah kali ya. Makanya ada misalnya umur lansia, semuanya serba untuk orang-orang lansia. Apalagi kalau kayak di luar negeri gitu ya. Misalnya untuk parkir lansia juga beda, ya kamar mandi lansia beda. Karena dianggap mungkin udah agak kurang mantep gitu. Tapi firman Tuhan nggak mengatakan seperti itu. Dia katakan makin tua, makin keren, makin berbuah, makin segar, betul ya. Saya percaya itu, saya aminkan. Saya sekarang umur 61 tahun, tapi saya bilang Tuhan aku tetap kayak 17 tahun ya, kayak Yosua umur Pak Suwe, tapi tetap semangat bahkan mendapatkan Hebron bagi anak cucu. Jadi brother sister di tempat ini, jangan takut dengan umur kalender. Boleh saja umur kita 60, 70, 80 tapi tetap kayak 17 tahun secara semangat dalam Tuhan, oke? Itu firman Tuhan yang mengatakan. Nah, next ya dikatakan Yesaya 46 ayat 4 supaya kita lihat. Makanya jangan hanya cuma dengar apa kata dunia, dengar apa kata Tuhan membuat engkau tetap semangat. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu pun aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Wow, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Brother, sister, ini nggak main-main loh. Tuhan yang gendong loh. Kalau Tuhan yang gendong nggak mungkin keberatan. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita dan bukan hanya sekedar menggendong. Tuhan katakan aku menanggung segala apapun yang kau alamin. Kalau buat saya ini satu hal yang luar biasa. Pertama dikatakan tadi masa tua kita makin keren, makin semangat, makin antusias. Kedua dikatakan Tuhan akan menggendong kita. Kalau Tuhan menggendong, gak usah takut kena lumpur, gak usah takut misalnya masuk ke lubang. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Buka lagi Lukas 21. Ini konfirmasi sebagai lagu yang kita dengar tadi. Lukas 21 ayat 18 sampai dengan 9. Tapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Luar biasa, sister. Dikatakan apa? Enggak selai rambut. Ini bicara tentang apa? Kita aja kalau misalnya kayak tadi saya ngeblow rambut dulu nih sebelum ketemu dengan BMC New York biar keren gitu loh ya. Ya, rambut satu aja kita anggap biasa, tapi Tuhan satu pun Tuhan perhatikan. Artinya sampai sekecil apapun masalah kehidupanmu, Tuhan taking care of. Luar biasa. Makanya kalau buat saya jangan tanggung ikut Tuhan, karena sampai rambut satu aja pun Tuhan perhatikan. Boro-boro suami kita kadang-kadang rambut kita rontok aja dia diam, betul ya?
Ya betul ya, berarti kita berat kiloan kita naik 10 kilo dia nggak tahu, tapi tetangga berat naik 1 kilo dia tahu, betul. Tapi Tuhan memperhatikan sampai 1 lembar saja, artinya luar biasa. Nggak sampai di sana, buka Mazmur 37 ayat 25. Ini Tuhan yang luar biasa. Pertama tadi dikatakan sampai masa tua, kedua dikatakan digendong dan menanggung, ketiga dikatakan selai rambut pun nggak akan jatuh kalau Tuhan izinkan. Mazmur 37 ayat 25, perhatikan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Brother, sister, kita hidup ini kan untuk keturunan kita, betul? Ya, kita bekerja mati-matian untuk keturunan kita. Dikatakan Tuhan apa? Pokoknya gue garanti. Kalau dunia menggaranti nggak jadi jaminan, janji kampanye nggak jadi jaminan. Tapi kalau janji Tuhan, dia katakan I guarantee, itu means segala-galanya. Makanya kalau kita lihat ini, harusnya nggak ada lagi yang perlu ditakutkan, betul? Harusnya kita menjadi pribadi yang sangat antusias, yang semangat, betul? Coba saya lihat, muka-muka antusias nih kelihatan, muka memble bertobatlah engkau, betul ya? Ya, harus semangat, betul? Makanya dikatakan, karena apa? Janji Tuhan tuh nggak main-main, dan yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong adalah Tuhan sendiri ya. Nah, harusnya anak-anak Tuhan itu adalah karakter-karakter pemenang, bukan menjadi pecundang ya, the winner, the victor, bukan the loser ya. Tapi faktanya nggak seperti itu. Nah, pemenang dimulai dari mana? Pemenang bukan karena engkau Kristen, bukan karena engkau mungkin pelayan saja, bukan karena engkau pakai baju seragam lagi pas ibadah hari Minggu, bukan karena engkau mungkin pintar nyanyi atau khotbah. Pemenang dimulai dari mindset. Waktu mindset kita, mindset pemenang, itu automatically akan membuat kita melangkah pun seperti pemenang, berbicara pun seperti pemenang, bertindak pun akan seperti pemenang, berpikir pun akan seperti pemenang. Nah, kalau kita punya mindset pemenang, ada 3 hal yang akan kita alami dalam hidup kita. Pertama, kita membangun diri kita sendiri. Ya kita membangun diri sendiri. Yang kedua dikatakan kita bisa membangun atmosfer kita, ya. Kita bisa bangun sekeliling kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, bahkan tetangga kita, bahkan bukan hanya cuma orang-orang di sekitar kita, gereja kita, tempat bisnis kita bekerja, bahkan juga bangsa di mana kita tinggal. Intinya ini membangun. Yang ketiga, bukan hanya sekedar itu, kita punya aura yang positif. Jadi ada 3 hal yang luar biasa. Kalau engkau dan saya punya mental pemenang, punya pola pikir pemenang, punya gaya hidup pemenang, dan harusnya kita seperti itu. Nah, coba kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Seorang pemenang akan berani berkata, mengaminkan ayat ini. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini bisa terjadi pada saat pandemi seperti ini. Mungkin usaha kita tidak seperti yang kita harapkan, mungkin tidak menghasilkan, bahkan mungkin kita di PHK, atau mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin pabrik kita pun bisa ditutup. Apapun yang mengecewakan bisa terjadi. Perhatikan lagi, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun ini pemenang. Namun dikatakan, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini yang the real victor. Ini pemenang yang sejati. Jadi kalau engkau hanya tergantung kalau lagi diberkati, haleluya, itu pecundang, Bo. Sorry to say ya. Tapi kalau pemenang sejati, nggak tergantung daripada buah pohon anggur itu berbuah apa enggak, zaitun itu berbuah apa enggak, atau misalnya kandangmu itu berisi binatang atau enggak, itu pemenang, bukan tergantung sikon. Nah, pertanyaan sekarang, apakah semua orang Kristen punya mental pemenang? Apakah semua orang Kristen punya pola pikir pemenang? Ya, harusnya punya. Kenapa? Karena kita anak Yesus, kita anak Bapa. Seorang Bapa, pasti DNA Bapa itu ada sama kita. Apa pola pikir daripada Yesus? Buka Filipi 4 ayat 8. Kalau engkau dan saya berkata kita pengikut Yesus, harusnya pola pikir Yesus juga ini menjadi milik kita. Ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Hampir lebih daripada setengah perjanjian baru itu adalah yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua ya, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tidak ada tempat ruang untuk berpikir yang negatif. Ini harusnya pola pikir pemenang. Ya, jadi kalau engkau dan saya masih ada khawatir, takut, stres, bukan nggak bisa khawatir, bisa. Tapi jangan izinkan khawatir menguasai ruang pikiran kita. Karena ini membuat engkau dan saya tidak akan bisa menjadi the real victor ya. Nah, kita akan lihat kenyataannya apakah betul semua orang Kristen ya. Kita buka Ayub 3 ayat 24 dan 25. Ini adalah statement daripada seorang Ayub yang sangat-sangat rendah hati ya, seorang yang terkenal saleh ya. Ayub 3 ayat 24 sampai dengan 25 ya. Ayat 25 dan 26, maafkan saya.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat berikutnya, ya, aku tidak mendapat ketenangan, ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Ini adalah pengakuan statement daripada seorang Ayub. Ayub ini terkenal saleh, tapi ternyata dia pernah tergelincir dari pola pikirnya. Dia pernah rasa takut. Makanya takut itu bukan nggak bisa, bisa. It happen to anybody. Tapi masalahnya jangan engkau bertahan dalam ketakutan. Karena waktu kita punya pola pikir mulai terganggu dengan ketakutan, membuat engkau tidak tenang, engkau gelisah, makanya nggak enak makan, nggak enak tidur, akhirnya mulai ada penyakit, mulai stres, mulai pakai obat antidepresan. Intinya itu bukan daripada Tuhan datangnya. Ayub pernah jatuh, pernah, tapi Ayub luar biasa, dia mengakui. Nah ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita pun pernah tergelincir, kita akui di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, sama Tuhan terlalu gampang untuk mengubahkan pola pikir kita. Ya, dikatakan Ayub terpleset, tapi akhirnya dia sadar bahwa itu salah, dan akhirnya dia bertobat, dan Tuhan kembalikan 2 kali lipat semua yang kehilangan dalam kehidupannya. Di hadapan Tuhan nggak terlalu sulit untuk memberkati, tapi dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari pola pikir kita dulu. Pola pikir pemenang akan membuat kehidupannya berbeda. Nah, bandingkan dengan yang satu ini. Seorang ini bukan orang yang saleh, orang ini bukan hamba Tuhan besar, orang ini bukan pendeta, tapi pola pikirnya adalah pola pikir pemenang. Mana buktinya? Buka Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Supaya kita belajar ya. Jadi kita jangan hanya belajar dari orang-orang yang kesannya nama besar saja. Dari orang sederhana pun dalam Alkitab banyak pribadi-pribadi yang luar biasa. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, perhatikan, hanya dalam hati saja Tuhan perhitungkan. Hanya dalam hati saja, engkau dalam pikiran saja engkau berkata, karena katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini pola pikir pemenang. Dia tidak ragu sedikit pun, walaupun dia mengalami 12 tahun. Ya, perhatikan, Tuhan dikatakan berpaling. Di akhir zaman ini Tuhan akan memalingkan wajahnya bukan kepada orang Kristen saja, bukan kepada pendeta besar saja, bukan kepada orang yang mungkin sangat aktif di gereja saja. Tapi Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita yang punya mental pemenang, yang punya pola pikir pemenang. Apa kata Tuhan? Teguhkan hatimu anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dari pola pikir bisa mengubahkan kehidupan kita. Sering kali kita anggap pola pikir ini biasa-biasa. Pada pola pikir itu powernya luar biasa. Makanya kata Ayub tadi, apa yang kupikirkan itu yang terjadi. Kegelisahan yang ada, takut yang ada. Itu pernah terjadi pada saya. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya sudah melayani Tuhan 21 tahun. Nggak jadi jaminan seorang hamba Tuhan sekalipun nggak bisa tergelincir. Seperti Ayub tadi. Waktu pas kejadian Ahok, di tahun berapa saya lupa, tahun 2000 sekian saya lupa. Itu yang waktu dikatakan banyak orang-orang pakai baju putih ya, waktu semua segala macam. Itu saya sampai takut loh. Sampai saya waktu takut sampai mau pindah dari Indonesia. Ya ada rasa ketakutan ya. Tapi akhirnya apakah kita bertahan di sana? Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Kenapa aku sampai seperti ini Tuhan? Saya masuk dalam penyembahan itu hampir seminggu. Dalam seminggu saya 6 jam saya masuk penyembahan. Apa yang terjadi? Tuhan berikan kekuatan. Tuhan bangkitkan saya. Akhirnya berubah pola pikir saya. Karena saya percaya Allahku lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi jangan anggap enteng dengan rasa khawatir, takut, gelisah. Bukan antidepresan obatnya. Tapi obatnya adalah masuk ke hadirat Tuhan. Hampiri dia. Maka pola pikirmu akan menjadi baik. Ya, ini luar biasa. Nah, kita akan lihat sekarang di sini ya, tentang tadi terbukti Tuhan berpaling kepada siapa? Tuhan berpaling tadi dikatakan adalah kepada orang-orang yang punya pola pikir yang positif. Jadi hari ini jangan bangga dengan kegiatan rohani kita yang hebat saja. Jangan bangga dengan mungkin kita punya pelayanan yang hebat saja. Itu oke, tapi nggak jadi jaminan kalau mindset kita belum mindset pemenang. Nah, ini yang lebih parah. Mana buktinya bahwa nggak jadi jaminan orang yang pelayanan? Buka Markus 4 ayat 37 sampai 38. Ya, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Waktu dikatakan ada taufan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, ini nggak main-main. Brother, sister, siapa yang berkata seperti ini? Siapa yang curiga kepada Tuhan? Siapa yang judge Tuhan? Itu murid-murid. Mereka pelayanan 3,5 tahun dengan Tuhan. Ternyata tidak garansi. Makanya harus dari pola pikir. Iblis suka main di pola pikir kita. Maka membuat kita nggak bisa menjadi pemenang. Ya. Nah, iblis suka dengan namanya MEREKA. Mereka-reka. Ya. Jangan-jangan, nanti, tetapi, hanya. Nah, itu bukan daripada Tuhan. Makanya kalau engkau mau hidup menjadi pemenang, dimulai dari sini dulu, brother, sister. Makanya minta kepada Tuhan, Tuhan sucikan pikiranku, berikan aku pikiran yang seperti engkau mau Tuhan. Karena dari sana semua mulai. Karena ingat, sumber daripada segala kegiatan kita mulai daripada pikiran. Nah, kita akan belajar ada 6 step untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. 6 step ini harus kita miliki. Kalau engkau dan saya mau, kita pasti bisa ya. Yang pertama adalah buka
Kejadian 1 ayat 31, ini step yang pertama untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Kejadian 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Apa hubungannya Bu Indri? Yes, sangat ada hubungannya. Produk surga, nggak pernah ada produk yang namanya KW1, KW2. Produk surga selalu produk excellent. Sama Tuhan tuh selalu excellent. Apapun yang Tuhan lakukan excellent ya. Mana buktinya Tuhan kita adalah pribadi yang excellent. Buka Yohanes 3:16. Tuhan nggak pernah kasih yang KW1, KW2. Maka di tempat ini kalau engkau masih suka kasih KW1, KW2 pakai sepatu, pakai tas KW1, KW2, it's okay lah. Itu masih okay lah. Tapi jangan sering-sering ya. Oke ya. Nggak apa-apa ya, kalau emang belum sanggup nggak usah malu ya. Kayak saya juga kalau belum sanggup ya, saya masih ingat dulu ya bagaimana saya waktu nanti saya akan saksikan. Oke, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Brother sister, ini bukti Allah kita Allah yang excellent. Dia nggak kasih anak tetangga loh. Dia nggak kasih anak tirinya. Dia nggak kasih anak adopsi. Dia kasih anak kandungnya, anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan nggak asal kepada kita, bagaimana dengan kita? Waktu engkau berkata, engkau mau menjadi pribadi yang punya mental pemenang, tapi hidup kita masih asal. Sorry tuh saya nggak akan jadi apa-apa. Karena Tuhan nggak kenal namanya asal. Surga nggak ada produk asal. Produk surga, produk excellent ya. Coba kita lihat Lukas 7 ayat 44-46. Ini bukan pendeta besar. Ini bukan orang yang hebat dalam pelayanan. Ini adalah mantan pejinah kelas kakap. Tapi perhatikan bagaimana dia dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sambil berpaling kepada perempuan, ia berkata pada Simon, perhatikan, ternyata Tuhan melihat kualitas kita loh. Tuhan bukan melihat kegiatan banyaknya kegiatan kita, tapi Tuhan melihat kualitas daripada kehidupan kita. Dia berkata begini, engkau lihat perempuan ini, aku masuk rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuhi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, sedetail apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu Tuhan lihat loh. Tuhan itu value, Tuhan itu perhatikan, Tuhan itu menilai kita. Makanya jangan anggap enteng. Kalau dunia mengatakan nominal is the best, kalau Tuhan bilang kualitas is the best, bukan nominal, bukan quantity ya. Dikatakan apa? Ya, engkau tidak meminyaki aku. Oh bukan, dikatakan engkau tidak mencium aku. Tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Sampai sekecil apapun Tuhan perhatikan. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tidak main-main, brother sister. Ternyata kita di sini ada boleh 100 orang, 1 juta orang. Tapi Tuhan bisa melihat kualitas kita. Kualitas kita sangat menentukan di hadapan Tuhan. Manusia bisa kita bohongi dengan kita punya seabrek-abrek kegiatan. Tapi Tuhan nggak bisa kita omongin. Karena Tuhan melihat kualitas ya. Nah dikatakan Tuhan salut kepada perempuan ini. Makanya kalau kita lihat akibat dia memberikan yang terbaik. Yang pertama kali menyampaikan kabar Paskah bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi siapa? Maria Magdalena, perempuan mantan pejinah yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kualitas yang terbaik ternyata itu sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita akan cek diri kita dalam menyembah. Sudahkah kita berikan yang terbaik? Karena maafkan saya, seringkali kadang-kadang kita di ibadah gereja sambil menyembah sambil main HP. Cik, nanti makan siang di mana? Oh, freeze. Kuramata kaya syandara malam-malam. Kita bisa ya. Makanya nggak heran ya penyakit kolesterol, asam urat semuanya ya. Karena selalu kita berikan yang biasa-biasa. Dalam berpakaian juga seringkali anak-anak Tuhan berpakaian asal, betul? Ya, kita kadang seringkali membuat orang sampai kita membuat Tuhan malu, bukan karena kita tidak ke gereja, tapi seringkali karena pakaian kita. Aduh brother sister ya, apalagi kalau kita sudah umur lah ya. Saya masih sering lihat ada ibu-ibu yang sudah umur 60 tahun tapi masih pakai mini, please lah ya. Itu underwear sudah goyang semua, betul ya. Sesuailah dengan umur kita ya, kayak saya ya, umurnya 61. Ya saya pakainya proper sesuai dengan umur saya. Karena orang bisa cantik di tengah umur yang usia juga senja ya. Tapi kalau engkau misalnya sekarang jadi kesannya minimalis ya, nggak keren lah gitu ya. Orang juga ngelihatnya geleh ya kalau bahasa Sundanya seperti itu. Apalagi dari ngomongan ya, ngomong suka asal ya, ngomong suka asal, suka sompral ya, ngakunya anak Tuhan tapi ngomong sembarangan ya, suka gosip, itu bertobatlah engkau. Itu orang yang asal. Coba lihat muka-muka tukang gosip ada nggak di sini? Karena bisa kelihatan dari sini ya, muncul lebih panjang daripada yang normal, betul? Ya apalagi bergaul asal ya,
bergaul asal ya. Hati-hati, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Apalagi janji. Nanti kalau berdoa ya, nanti ya saya doakan. Hati-hati brother sister. Jangan coba-coba menjanjikan mendoakan orang kalau tidak mau tidak bisa mendoakan. Daripada engkau berjanji, mendingan diam ya. Seringkali kita kadang-kadang gampang menjanjikan tapi tidak menepatin. Itu juga asal. Apalagi ya, misalnya sekarang makan juga asal. Semua dimakanin. Pas nanti kena jantung, nanti kena darah tinggi. Mulai Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Belas kasihan naon kata Tuhan. Selama lu makan kambing 5 ember, sama lu makan babi panggang bertahun-tahun, nggak pernah minta sama gua. Giliran sakit baru manggil gua. Nah ini orang yang asal. Nah bagaimana dengan diri? Ayo kita cek pada hari ini. Masihkah kita asal dalam hidup kita? Saya pernah asal, bukan main-main brother sister. Dari mulai lahir saya orang Kristen. Ayah saya banyak membangun gereja. Ibu saya adalah pendoa, tapi saya tidak memilih untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Saya bukan Kristen kualitas, saya Kristen hanya cuman Kristen KW1, KW2. Saya hidup dalam segala macam ketidakbaikan. Saya pernah punya usaha diskotik terbesar. Yes, ya, semua saya sediakan di sana. Jangan anggap enteng dengan berkat. Berkat nggak selalu daripada Tuhan semuanya. Karena iblis juga berkata, if you worship me, kalau engkau sembah aku berikan apapun padamu. Ya, segala sesuatu yang instan itu belum dari Tuhan. Dari Tuhan semua pasti pakai proses. Nah, saya pernah punya diskotik terbesar, tapi Tuhan baik. Untung Tuhan baik. Tahu Tuhan baiknya apa? Usahanya dibakar tahun 1997. Dibakar oleh GAM dalam waktu 2 jam. 2.000 orang datang pakai truk ke tempat saya. Dalam waktu 2 jam, jam 2 saya masih telepon, minta kirim uang. Jam 4 sore sudah terbakar habis. Uangnya memang banyak sekali. Diskotik itu nggak main-main. Hanya buka 4 jam lebih daripada orang kerja bertahun-tahun. Tapi apakah itu daripada Tuhan? Saya pernah ada di sana. Ya, apalagi ya, saya kompromi dengan banyak dosa. Pada ke gereja setiap minggu tidak jadi jaminan. Makanya hidup saya adalah hidup pecundang ya. Jangan anggap enteng dengan asal ya. Yang kedua, kita buka Kisah 20 ayat 35 ya. Yang pertama tadi adalah jangan asal, jangan KW1, jangan KW2. Kalau engkau masih KW1, KW2, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah menjadi the victor. Makanya nggak heran hidupnya naik turun, bahkan maju sebentar, mundurnya banyak. Maju sebentar, mundurnya banyak. Kenapa? Bukan karena Tuhan membedakan, tapi karena kita memilih untuk masuk KW1 dan KW2. Anak Tuhan harusnya product excellent. Yang kedua, Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yes, seorang pemenang itu pasti proaktif. Itu pasti jemput bola, bukan nunggu bola. Nah, ini masa pandemi di sini kelihatan pemenang atau kita pecundang. Dari mana ketahuan? Lebih suka memberi atau lebih suka menerima? Lebih suka memperhatikan apa lebih suka diperhatikan? Lebih suka mendoakan apa lebih suka didoakan? Lebih suka mendengar atau lebih suka didengar? Waktu engkau hanya di saja, sampai kapanpun kita akan jadi pemenang. Tuhan Yesus adalah produk dalam hal positif. Dia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi seringkali kadang-kadang kita inginnya selalu betul? Ya, apalagi kalau diberkatin, betul? Ditraktir ya, paling suka ditraktir, betul? Ya, suka ditraktir, tapi nggak pernah traktir orang. Dari mana ketahuan orang yang suka ditraktir? Kalau diajak makan, pas mau bayar masuk dalam lama-lama, masuk kamar mandi, betul? Pas tadi waktu dibayar, baru bilang, aduh jangan Ci, jangan kok. Pada sengaja di kamar mandi 1 jam, supaya ditraktir ya. It's okay ditraktir once time ya. Tapi jangan jadi itu modal kita ya. Karena waktu engkau hanya seperti itu, hanya cuma meletakkan tanganmu di bawah, kita mental pengemis ya. Seorang pemenang itu mental anak raja, mengulurkan tongkat, memberi, mendoakan, memberkati, menasihati. Itu mental pemenang. Bagaimana dengan kita ya? Nah dulu saya terus terang, sebelum saya bertobat, saya adalah pengemis. Saya adalah mental pecundang. Saya lebih suka ya karena apa? Karena saya anak paling kecil dari keluarga saya. Papa mama sangat sayang dengan saya. Saya anak dimanja luar biasa. Apapun yang saya minta diberikan. Makanya membuat saya menjadi orang yang sangat-sangat egosentris. Sangat-sangat ego. Semua hanya saya, all about me. Waktu saya bertobat, di sana Tuhan luar biasa. Waktu saya bertobat tahun 1999 Mei, tanggal 20 Mei. Di sana waktu pas anak saya mau lahir, itu anak saya mau lahir dengan keadaan kondisi harusnya nggak bisa lahir dengan normal, harusnya cacat. Karena saya dalam keadaan penuh mengalami masalah problem. Waktu suami saya masuk penjara karena narkoba, dan saya dalam keadaan sudah nggak tahan menghadapi masalah. Nah, waktu itu saya ambil keputusan, Tuhan, kalau memang Tuhan berikan kesempatan, saya mau bertobat. Saya udah capek hidup saya, dengan hidup asal saya sudah capek. Seorang hamba Tuhan berkata waktu datang, dengan membawa Yesaya 43 berkata, Ibu Indri, engkau berharga di mata Tuhan. Masih ada hope, masih ada kesempatan. Yang penting mau nggak berbalik
ya, kita berbalik ya, make the U-turn sama Tuhan ya. Dan di sana saya bilang kalau emang Tuhan izinkan saya mau dan saya mau melayani Tuhan. Saya berkata mau melayani Tuhan, saya nggak ngerti apa tiap pelayanan. Karena terus terang saya tidak pernah seumur hidup melayani. Kasih minum orang tua saya minum kopi aja saya nggak pernah. Kasih makan orang tua saya pakai bawa piring aja saya nggak pernah. Itu hidup saya sebelumnya. Tapi waktu itu saya ambil keputusan mau melayani. Saya sendiri nggak tahu kenapa mulut saya bisa berkata seperti itu. Anak saya lahir normal, yang kata dokter cacat harusnya. Dan sekarang umur 21, cantik, tinggi 175, yang mau mendaftar boleh silakan ya. Ya, saya buka formulir ya. Oke. Nah, dikatakan apa yang terjadi? Saya mulai pelayanan. Brother, sister, tahu dari mana saya mulai pelayanan? Waktu itu saya hanya tahu pokoknya aku mau do something for God. Ya, hanya itu yang saya pikirkan. Apa yang saya lakukan? Saya mulai diajak pendeta itu ke penjara. Karena suami saya ada di penjara. Saya mulai pelayanan di penjara. Bukan khotbah. Tahu ngapain? Main kerincing-kerincing. Itu main tamborin. Tahu tamborin ya? Kayak orang-orang kalau di jalan tuh. Jadi pas mereka nyanyi sorak lah saya. Kerincing-kerincing, kerincing-kerincing. Seperti itu. Keluarga besar saya dari Medan. Keluarga Pardede. Marah semua bilang, Indri, itu bukan level kamu. Kamu anak Pardede. Kamu S3 dari Amerika. Cum laude lagi bagian keuangan. Masa levelnya main kerincing-kerincing? Tahu apa saya bilang? Kalau Tuhan suruh saya main kerincing dimanapun saya siap. Karena yang penting dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya lakukan itu sampai satu saat pendeta ini nggak bisa ngomong karena batuk, saya disuruh bawa firman. Saya terus terang nggak pernah bawa firman. Dan saya nggak bisa bawa firman. Tapi karena disuruh, akhirnya saya ngomong dengan mulut kecil dan suara kecil. Shalom. Kita akan bawa firman seperti itu. Dan ternyata ada seorang bapak yang punya sekolah di Bandung. Dia pas melihat mengunjungi temannya di penjara itu. Dan dia sangat diberkati dengan mulut kecil saya, dengan suara kecil saya. Dan dia undang saya untuk Natal di tempat dia. Dari mulai sana sampai sekarang 21 tahun saya boleh melayani Tuhan. Kok bisa? Yes, kalau engkau mau berubah dari pecundang menjadi pemenang, kita bisa. Jangan lagi all about me, tapi all about we. Itu pemenang. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa ciri khas daripada pemenang yang ketiga? Ya, tidak ada istilah CAPEK, capek. Nggak ada istilah tired, capek, bosan, give up. Itu bukan pemenang. Ya, waktu engkau berkata udah capek lah Bu Indri, udah nggak tahan. Mana buktinya? Kita buka Kejadian 29 ayat 18 dan 20 ya. Kita tahu seorang Yakub ya, bagaimana cintanya Yakub kepada seorang Rahel. Kita buka Kejadian 29 ayat 18 dan 20. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yes. Seorang pemenang itu tidak akan berkata give up. Tidak ada istilah perceraian. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada istilah perceraian kecuali oleh maut. Nah, waktu engkau dan saya sudah mulai capek dengan pandemi ini, nggak tahan Bu Indri, udahlah capek juga jadi orang Kristen, buktinya gini-gini aja. Saya nggak dipromosikan karena gara-gara agama saya. Mulai capek, mulai putus asa. Itu bukan pemenang, itu pecundang. Sorry to say. Jangan anggap enteng ya. Kita ingat bagaimana seorang Ishak. Ishak itu sangat amat kaya. Kenapa dia bisa? Dia adalah peternak yang sangat berhasil. Apa kunci peternak? Air. Bagaimana dia bisa mendapatkan air di tengah padang gurun? Dia mencoba menggali sumur. Asal menggali sumur dapat, berantem dengan Filistin. Berkali-kali dia menggali sumur, tapi dia tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya dia mendapatkan sumur yang bernama Rehobot. Brother, sister, ini waktunya kita praktekkan bahwa kita adalah pemenang. Jangan ada istilah give up. Ya, saya mengalami masalah ekonomi. Sesudah ayah saya dan ibu saya meninggal, itu kami terjadi perang saudara, sister. Bukan main-main. Dan perang itu sampai hari ini, 31 tahun. Tidak main-main. Dari satu bapak, satu ibu, perang saudara. Jadi kalau Kain dan Habel perang, ya kalau sekarang Yakub dan Esau perang, keluarga Pardede perangnya sampai hari ini 31 years sampai hari ini. Ya, pertanyaan, apakah gara-gara itu membuat saya give up? No. Karena saya percaya waktu Tuhan bukan waktu saya. 13 tahun ekonomi saya dalam keadaan hancur-hancuran. Saya pernah tinggal di tipe rumah 21. Sister, itu nggak pernah saya pikirkan dalam otak saya. Yang dulu penuh dengan segala macam fasilitas di Medan. Saya pindah ke Bandung, tinggal di tipe rumah 21. Kamar anak saya cuma 2x3. Kamar mandi saya dari WC jongkok. Itu pernah saya alamin. Anak saya naik turun angkot. Bahkan saya pakai baju selama pelayanan. Tahu pakai baju apa? Baju dari Cimol. Cimol itu di Bandung adalah baju orang-orang dari Amerika, orang kaya kirim untuk ke Indonesia, untuk orang-orang miskin. Satu baju harga 25.000 kalau pakai kancing. Kalau nggak ada kancing harga Rp5.000. Itu saya pakai bertahun-tahun. It happened to me. Tapi masalahnya apakah aku capek? Apakah aku menyerah? No. Karena waktu aku surrender sama Tuhan tahun 1999, saya bilang aku mau ikut Tuhan. Apapun kondisinya. Mau dibawa ke palungan sekalipun, ke sumur tua sekalipun, sekali Yesus tetap Yesus. Waktu engkau tidak menyerah, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 ribu kali lipat semuanya. Luar biasa. Pemenang itu tidak gampang menyerah. Coba katakan di sini. Gak ada istilah give up. Ayo semuanya buka dia punya mic ya. Coba semua ngomong. Tidak ada istilah give up dalam Tuhan. 1, 2, 3.
Tidak ada istilah give up dalam Tuhan. Yes. Ini harus ada dalam kita punya mindset. Karena once kamu sudah mulai pikir, ya mau diapain ya, itu beda Bu Indri. No, kalau saya bisa, kalian bisa. Kalau Yakub bisa, kita bisa. Kalau Ishak bisa, kita bisa. Nah, bukan hanya masalah ekonomi, rumah tangga saya juga pemulihan sudah 17 tahun kemudian. Suami saya itu paketnya komplit, brother sister. Mungkin tempat ini suaminya baik-baik, tapi suami saya itu luar biasa. Pemabok, narkoba, main cewek, tukang berantem, dan suka tabrakan. Setiap 6 bulan sekali saya pasti masuk rumah sakit. Makanya di rumah sakit Boromius saya terkenal karena apa? Langganan masuk. Kalau nggak hidungnya yang patah, kakinya yang patah, atau mungkin dia itu kakinya sudah berapa kali patah ya. Bahkan Harley Davidson, suami saya itu naik motor ya, itu sampai sudah ditim, itu sudah pernah sampai di kilo ya. Ada 7, bayangkan 7 sudah di kilo, saking luar biasanya. Kenapa bisa tabrakan Bu Indri? Karena mabok. Kenapa bisa mabok? Karena memang itulah dia keberadaannya. 17 tahun saya menunggu suami saya. 17 tahun dari sister, kalikan 17 tahun kali 365 hari kali 24 jam kali 60 menit 60 detik, luar biasa loh. Panjang loh. Betul, panjang. Kalau kita sekarang misalnya nunggu 17 tahun itu tidak mudah. Tapi kalau Yakub bisa nunggu 14 tahun, kalau Abraham bisa menunggu 100 tahun, kenapa kita nggak bisa? Karena DNK kita sama, DNK kita, roh dalam kita lebih besar daripada masalah kita. Saya bersyukur saya bertobat pada Tuhan. Kalau dulu saya belum bertobat banting setir pada Tuhan, nggak mungkin saya bisa tahan. Mungkin sehari pun saya sudah bercerai. Tapi kenapa bisa? Seorang pemenang itu bisa bertahan. Kenapa bisa bertahan? Ada Yesus yang memampukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang pemenang itu tidak self pity. Waktu engkau mengasihani diri sendiri, iya Bu Indri, ya mentang-mentang saya, iya saya mentang-mentang, bertobatlah engkau kalau mentang-mentang ya. Mana buktinya? Kita buka Matius 15 ayat 22 dan 23. Ini bukan pendeta besar, tapi mentalnya ya. Tidak gampang ya, tidak gampang sensitif ya. Seorang pribadi yang gampang sensitif, engkau tidak akan pernah menjadi pemenang. Tuhan Yesus tidak suka dan tidak tertarik dengan pribadi yang sensitif. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sister, brother, ini perempuan Kanaan. Kalau engkau baca sepintas sepertinya biasa. Perempuan Kanaan adalah keturunan daripada Ham. Ya, Ham itu adalah anak daripada Nuh. Nuh punya anak 3. Yang satu dia kutuk karena melihat aurat bapaknya. Ini artinya keluarga terkutuk, perempuan terkutuk. Tidak ada punya masa depan menurut kita. Tapi di hadapan Tuhan, waktu kita dikatakan punya hati yang tidak gampang menyerah. Waktu kita tidak gampang sensitif, tidak gampang pundung, tidak gampang tersinggung ya, perhatikan ya, waktu dikatakan dia datang kepada Tuhan, ini bagus sebenarnya. Apakah respon Tuhan langsung menjawab doanya? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada kalanya doa kita sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan setahun, 2 tahun nggak Tuhan jawab. Doa saya 17 tahun baru Tuhan jawab. Pertanyaan, kok bisa Bu Indri? Bisa, percayalah. Kalau engkau bersama dengan Yesus, semua bisa. Ya, dikatakan dia tidak dijawab doanya, bahkan bukan hanya tidak dijawab, tapi murid-muridnya datang dan minta padanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada kalanya mungkin orang sekitar kita yang bilang, ngapain juga lu berdoa, ngapain juga lu ikut Tuhan, buktinya lu nggak ngalami apa-apa. It happened to us, itu bisa terjadi pada kita. Tapi lihat perempuan ini, dia berkata apa? Tapi perempuan itu mendekat, ayat ke-25, dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak sensi, tidak tersinggung, tidak gede ambek. Ayat ke-28, lihat apa kata Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata padanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bagi Tuhan, nggak ada perkara yang nggak bisa diselesaikan. Hanya masalah Tuhan mau lihat sampai di mana kesensitifan kita. Waktu engkau gampang tersinggung, waktu engkau gampang kecewa, waktu engkau gampang merasa seperti nggak nyaman, nggak akan bisa. Ada kalanya memang orang-orang di sekitar kita bahkan yang membuat kita sampai menjatuhkan iman kita. Kita dengar orang punya omongan apa janji Tuhan. Perempuan ini pada perempuan terkutuk, tapi dia tidak gampang tersinggung. Dia nggak self pity, nggak mengasihani diri sendiri. Dulu saya adalah pribadi yang seperti ini. Saya orang yang gampang tersinggung dulu ya. Kenapa bilang? Karena saya memang tidak pernah mengalami perjuangan hidup saya itu semuanya enteng. Makanya nggak pernah asal sedikit orang misalnya nggak baik, saya langsung tersinggung. Tapi Tuhan baik. Dengan saya mengalami dibawa ke titik nadir, di sana ketersinggungan saya semuanya dihilangkan oleh Tuhan. Ya, terus terang. Dulu saya orang kalau nggak menghargai saya bisa marah. Nah, satu lagi coba kita lihat. Satu lagi, ini pribadi yang luar biasa, brother sister. Tahu siapa Lea? Tahu siapa Lea? Lea bukan bukan yang ada di mall atau bukan yang ada di jual bakso. Lea ini adalah sepupu daripada siapa? Lea ini adalah saudara daripada siapa? Rahel. Rahel ini cantik, dicintai. Rahel ini adalah pribadi yang sangat beruntung menurut kita, betul, karena dicintai oleh rich-nya Israel ya. Bayangkan rich Israel ya, bukan rich
ke Singapura ya, bukan. Richie Rich Israel, bayangkan ya, udah Richie Rich daripada bangsa pilihan Tuhan lagi. Dan dicintanya cinta mati lagi ya. Bayangkan kok sekarang pasangan kita cinta mati, kita paling bahagia hidup kita loh brother sister, betul. Karena yang paling berbahagia orang adalah dicintai daripada mencintai. Dan Rahel dicintai sampai kerja 14 tahun seorang Richie Rich hanya untuk seorang perempuan. Padahal Yakub bisa mendapatkan perempuan yang lebih hebat, betul, tapi dia kerja mati-matian. Sementara yang satu lagi Lea, perempuan ini wajahnya dikatakan tidak bersinar, maka dikawin paksa oleh bapaknya karena mungkin nggak laku, nggak ada yang mau melamar dia, betul, sampai disuruh kawin sama Yakub dengan berharap mudah-mudahan Yakub suka sama dia. Tapi selama dalam pernikahan, Rahel tidak pernah mendapat cinta daripada Yakub. Lea ini hidupnya sangat-sangat tidak bahagia. Saya percaya setiap kita wanita nggak akan pengen jadi seorang Lea, tapi perhatikan ya. Perhatikan coba kejadian 30 ayat 20. Ini seorang Lea yang luar biasa ya. Apakah dengan hidupnya yang sangat-sangat miris, yang sangat tragis, apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia kecewa sama Tuhan? Apakah dia tersinggung sama Tuhan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Kita lihat kejadian 30 ayat 20. Berkatalah Lea ini anaknya 6. Ya, dia sudah punya anak 6 laki-laki, tapi nggak membuat cinta Yakub kepada dia bisa terjadi. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki, maka ia menamai anak itu Zebulon. 6 anaknya brother sister. Setiap dia punya anak, dia selalu berkata tentang pengharapan. Dia nggak pernah bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bikin hidupku seperti ini? Aku salah apa Tuhan? Kenapa mukaku jelek Tuhan? Kenapa hidupku susah Tuhan? Kenapa suamiku nggak sayang? Nggak pernah dia ngomong gitu. Kalau kita baca kejadian 29, ayo kita lihat ya. 5-6 kali dia punya anak. Tidak pernah kata-katanya sedikit pun kata-kata yang sensi, kata-kata negatif, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang tidak membawa aura positif. Kita buka kejadian 29 ayat 32 sampai 34. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Tentulah aku dicintai oleh suamiku, ya, luar biasa. Dia waktu punya anak Ruben, dia berharap sekarang aku dicintai oleh suami. Dia selalu positif, dia selalu pakai pengharapan, dia selalu optimis. Ya. Tapi pertanyaan, apakah dicintai? No. Anak yang pertama, anak yang kedua, perhatikan. Lalu mengandung pula lah ia, melahirkan seorang anak. Dan ia menamainya, sesungguhnya Tuhan telah mendengarkan aku, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan pula anak ini kepadaku. Ya, anak itu disebut namanya Simeon ya. Waktu Simeon lahir, dia juga bilang sekarang suamiku pasti sayang. Tapi fakta mengatakan tetap Yakub mencintai Rahel. Perhatikan anak ketiganya ya. Itulah sebabnya dikatakan sekali ini ya, dikatakan mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata sekali ini suamiku akan lebih erat padaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi ya. Dia bilang sekarang aku boleh erat dengan suamiku. Tetap berharap bahkan sampai yang anak keempat. Perhatikan, mengandung pula lah ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Brother sister, 6 anaknya Lea. 6 dia melahirkan. Dia selalu bilang sekali ini Tuhan sudah mendengar doaku. Sekali ini suamiku pasti sayang. Sekali ini aku akan semakin erat. Sekali ini aku bersyukur. Selalu kata-katanya kata-kata yang membangun iman dia. Ini pribadi yang pemenang. Dan lihat akibatnya brother sister. Saya mau tanya, Yesus lahir dari suku mana? Yesus lahir dari suku Yehuda, anak keempat daripada Lea. Bukan daripada Rahel. Waktu kita tidak gampang sensi, waktu kita tidak gampang menyerah, waktu pola pikir selalu positif, Tuhan berikan hal yang luar biasa. Bukan Rahel, keturunan Rahel yang memberikan Yesus. Yesus lahir dari suku Yehuda. Dalam Matius 1 ayat 1 sampai 3 kalian boleh baca nanti. Itu dikatakan Abraham melahirkan Yakub dan dikatakan Yakub melahirkan Yehuda. Selebihnya daripada bangsa Israel, suku-suku yang lain nggak disebut dalam silsilah Yesus. Hanya Yehuda. Siapa Yehuda? Anak daripada seorang Lea. Seorang yang tidak layak, seorang yang sangat miris, seorang yang tidak dicintai, tapi dia punya pola pikir yang berbeda. Dia mental pemenang. Dia tetap berharap Tuhanku luar biasa, Allahku luar biasa. Dan akibatnya Yesus lahir dari Yehuda. Nah, bagaimana dengan kita? Yang kelima, bagaimana untuk kita menjadi pemenang? Kita harus siap berkata, Yesusnya yang besar, akunya yang semakin kecil. Harus kita bisa menanggalkan ego kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, brother, sister, waktu engkau masih pakai ego di atas segala-galanya, tidak akan bisa kita menjadi pemenang. Saya dulu orangnya sangat ego. Pokoknya gimana saya. Tapi akhirnya hidupku hancur-hancuran. Waktu kita gimana Tuhan akan berbeda. Lebih baik kita lari pada Tuhan. Lari kepada Tuhan daripada lari daripada Tuhan. Seorang yang punya ego yang besar tidak akan bisa menjadi pemenang. Ingat seorang Daud, waktu dia diperhadapkan oleh seorang Saul, dia bisa membunuh dengan hanya menusukkan kepada Saul. Pada saat itu Saul ada depan dia, tapi dia berkata, aku tidak mau mengusik
Orang yang diurapi oleh Tuhan, dia bisa tahan egonya, penguasaan dirinya. Sementara seorang Saul, waktu ketemu dengan Nabi di Nob, dikatakan Nabi itu merimakan kepada Daud. Dan dia apa? Bunuh semua nabi-nabi, tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya Saul kehilangan segala-galanya. Jangan anggap enteng dengan ego. Musuh terbesar kita di akhir zaman bukan lagi iblis, tapi ego yang gak bisa dikuasai. Makanya buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Dan yang terakhir adalah apa? Mindset apa? Galatia 6 ayat 4. Kalau engkau dan saya berkata pemenang, kita harus punya mindset seperti ini. Kita punya gaya hidup seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Pemenang selalu mau introspeksi dirinya. Ini pemenang. Bagaimana dengan kita? Waktu kita hanya mencari kesalahan orang lain, hanya menyalahkan suami, istri, anak, menantu, atau menyalahkan negara, menyalahkan Jokowi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini dan itu. Kita the loser. Karena seorang pemenang berani berkata, ada apa dengan aku Tuhan? Selidiki aku Tuhan. Itulah seorang Daud. Daud waktu ditegur oleh seorang Natan, hamba Tuhan kecil. Dia bukan marah kepada Natan seperti Herodes. Bukan dia potong kepala Natan. Tapi dia berkata, aku orang yang berdosa. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkenan kepada seorang Daud. Kalau kita baca daripada Mazmur, ya, kalau kita baca Mazmur, ada 70 kata jeda, brother sister. 70 kata jeda. Ini bicara tentang apa? Jeda bicara tentang break, tentang pause, tentang istirahat. Artinya apa? Berikan waktu-waktu kita khususnya di pandemi ini untuk introspeksi diri. Pandemi ini membuat kita punya waktu untuk introspeksi diri. Selama ini mungkin kita punya kegiatan yang sangat banyak luar biasa. Kegiatan yang sangat banyak luar biasa. Membuat, maafkan saya ini soalnya saya agak pindah sedikit ya. Karena ini matahari saya kenceng banget. Nah dikatakan seperti ini ya. Jadi saya agak pindah sedikit. Tadi soalnya mataharinya agak ke muka saya. Nah dikatakan Mazmur Daud itu ada 70 kata jeda. 70 kata jeda, it means ya ada waktu kita rehat, ada waktu kita pause, ada waktu kita istirahat. Pandemi ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau. Ada saat teduh, introspeksi diri, selidiki aku Tuhan. Nah, seorang pemenang tidak mencari kesalahan orang lain, tapi dia check yourself. Di Hagai 1 dikatakan, ya perhatikan keadaanmu. Engkau makan tapi engkau tidak kenyang. Engkau minum tapi engkau haus. Engkau berpakaian tapi engkau tetap kedinginan. Bahkan engkau bekerja untuk pundi-pundi yang bocor. Kenapa hidup kita tidak seperti maunya Tuhan? Hari ini bukan menyalahkan kanan kiri depan belakang, tapi kita cek diri kita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang tidak asal? Pribadi yang memberikan yang terbaik? Sudahkah kita menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah? Sudahkah kita menjadi pribadi yang tidak gampang putus asa? Sudahkah kita menjadi pribadi yang seperti yang saya sampaikan tadi 55? Nah kalau hari ini Tuhan ingatkan kita katakan Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau berubah. Waktu kita mau berubah di hadapan Tuhan, dosa semerah biji pun menjadi putih seperti salju. Asal kita lakukan dengan hati yang tulus dan benar. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Julie. Tuhan berkati.